Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan sebuah cerita tentang keluarga vampir di Taiwan, di mana ayahnya adalah seorang vampir Taiwan, sedangkan ibunya vampir dari Jepang. Mereka berdua pun memiliki seorang putri yang bernama Kira. Keluarga Kira memutuskan untuk tidak meminum darah manusia melainkan hewan, dan memiliki cara hidup yang berbeda dari vampir lainnya. Karena hal itu, Kira dilarang untuk keluar dengan maksud agar Kira bisa terlebih dahulu mengendalikan nafsunya untuk meminum darah manusia. Suatu hari ketika Kira keluar dari kastilnya, ia melihat seekor kelinci dan mengejarnya untuk menyantapnya. Namun tak sengaja ia menemukan sebuah lubang untuk menuju dunia luar. Ia pun melihat ke sekitar sambil mencari kelinci tersebut. Lalu terlihat seorang bocil yang mengambil kelinci itu. Kira yang melihat bocil tampan tersebut menjadi terpesona. Ketika bocil tampan tersebut menoleh ke arahnya, ia pun seketika lari pulang ke rumahnya. Scene pun berlanjut, terlihat bocil tampan yang sedang mencari kayu. Kira kemudian memberanikan diri untuk berbicara dengan bocil tersebut. Mereka berdua pun kemudian mengobrol dan saling berkenalan. Bocil tampan tersebut bernama Tetsu. Ia lalu menunjukkan markas rahasianya kepada Kira. Ketika telah di dalam, Kira melihat sebuah gitar dan menanyakan mengenai gitar itu. Tetsu pun langsung menunjukkan skillnya dengan memainkan gitar tersebut dan mengatakan bahwa ia ingin menjadi seorang penyanyi seperti ayahnya suatu saat nanti. Ia juga memberikan sebuah CD, di mana CD tersebut berisikan lagu buatannya sendiri. Hal itu pun membuat Kira sangat senang. Tetsu juga memberikan Kira sebuah pick gitarnya, sedangkan Kira memberikan ikat rambutnya yang ada lambang bintangnya. Di sini CD yang dipegang Kira tak sengaja terjatuh. Saat mereka berdua akan mengambilnya, mereka pun tak sengaja hampir bercipokan. Ketika Tetsu mencoba memalingkan pandangannya, Kira seketika melihat leher Tetsu dan berubah menjadi mode sulongnya. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan dan kelelawar mulai menyerang mereka. Setelah itu, Tetsu melihat Kira yang sudah menghilang, yang ternyata Kira langsung berlari menuju kastil, karena suara teriakan tersebut berasal dari kastilnya. Scene pun berganti, terlihat kedua orang tua Kira yang telah dibunuh oleh vampir lain. Sementara itu, Kira yang masih berlari menuju kastil bertemu dengan kakeknya. Di sini kakeknya mengatakan terlalu berbahaya untuk kembali ke kastil. Ia lalu membawa Kira pergi dari tempat tersebut. 7 tahun pun berlalu. Terlihat Kira telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Ia sekarang tinggal bersama dengan kakeknya dan bekerja di tempat penjualan roti, di mana tempat penjualan roti tersebut telah berdiri selama 120 tahun, dan yang mendirikannya adalah kakeknya sendiri. Mereka berdua juga ditemani oleh bibi Kira beserta suami bibinya. Malam harinya terlihat mereka berempat pun sedang meminum sebuah cairan yang dibuat oleh kakeknya, di mana cairan tersebut berfungsi untuk membuat mereka menua, agar mereka semua bisa sama seperti manusia yang lain, karena pada dasarnya vampir tak bisa menua. Esok harinya, bibinya pun menunjukkan foto-foto vampir di berbagai daerah, dengan maksud untuk mencarikan jodoh untuknya. Akan tetapi Kira menginginkan orang seperti suami bibinya, di mana suami bibinya dulu adalah seorang manusia yang sekarang telah menjadi vampir. Bibinya pun mengatakan bahwa tidak banyak orang yang ingin menjadi vampir. Mendengar hal itu, Kira pun menjadi sedikit bersedih. Scene berlanjut, terlihat Kira yang mengantarkan rotinya ke sebuah bar. Saat perjalanan menuju pulang, sambil mendengarkan lagu ciptaan Tetsu, terlihat seorang wanita yang ingin melakukan budir. Kira pun bergegas menghentikan wanita itu untuk budir. Wanita tersebut bernama Miki. Ia lalu mengajak Miki bekerja di toko roti mereka. Lalu siang harinya terdengar suara pemersatu bangsa yang dikeluarkan oleh Kira, yang ternyata ia sedang mengalami mimpi buruk pada saat kedua orang tuanya dibunuh oleh vampir lainnya. Mendengar hal itu, Miki pun datang membangunkannya, sehingga membuat Kira menunjukkan mode sulongnya tepat di depan Miki. Kira lalu meminta kepada Miki untuk tidak memberitahu yang lainnya tentang identitas vampirnya. Kalau tidak, ia akan menghapus ingatan Kira secara paksa, karena ia memiliki kekuatan untuk menghapus ingatan seseorang. Miki pun terlihat kebingungan. Kira lalu menjelaskan semuanya, di mana ini semua bermula dari kakeknya. Saat kakeknya belajar membuat roti di Amerika, ia malah mengunjungi desa tempat tinggal para vampir. Kira juga menjelaskan bahwa vampir mempunyai kekuatannya masing-masing, di mana kakeknya memiliki kekuatan teleportasi, sedangkan Kira menghilangkan dan menghapus ingatan orang lain. Mendengar hal itu, Miki pun menjadi kagum.
karena ia juga sebenarnya percaya dengan adanya vampir. Miki pun menanyakan mengapa Kira tidak apa-apa saat terkena sinar matahari. Ia pun menjelaskan bahwa efek dari obat penua yang dibuat oleh kakeknya membuat mereka bisa kebal dengan matahari. Beberapa hari setelahnya, festival roti pun akan dilakukan, dan Kira terlihat membuat sebuah kontes di mana yang memenangkan kontes tersebut akan menyanyikan lagu buatan dari Kira. Lalu tiba-tiba seorang pria pun datang, yang ternyata pria tersebut datang mempromosikan krim pembesar Teiti. Ketika pria itu membukukan badannya, Kira langsung mencium bau Tetsu. Di sini Miki pun ingin mengusir pria itu, akan tetapi Kira yang mengetahui kalau itu adalah Tetsu, cinta pertamanya, ia pun menyuruh Tetsu untuk audisi. Kalau ia ikut, maka Kira akan membeli semua produknya. Scene berlanjut, terlihat Tetsu yang sedang pergi menawarkan produk pembesar Taitinya. Ia lalu melihat poster yang dibuat oleh Kira dan langsung kepikiran dengan apa yang dikatakan Kira sebelumnya. Singkat cerita, sampailah hari merayakan festival roti. Audisi mulai dilakukan. Terlihat beberapa peserta yang mengikuti audisi tersebut. Sementara itu Kira terlihat gelisah karena sedang mencari Tetsu, yang ternyata Tetsu sebenarnya datang. Akan tetapi ia tak ikut audisi itu. Karena Tetsu akan pergi, Kira pun segera memanggilnya dan menyapanya. Saat kontestan audisi sudah habis dan akan dilakukan penilaian, Kira datang membawa Tetsu sebagai kontestan terakhir. Namun karena Tetsu terlihat gugup, ia pun bernyanyi tak karuan. Kira lalu meminta bantuan kepada temannya untuk mengiringi Tetsu. Ia juga meyakinkan Tetsu untuk percaya diri. Tetsu pun akhirnya bernyanyi dengan benar dan penuh percaya diri. Ketika Kira mengeluarkan kata semangat, Tetsu pun akhirnya tersadar kalau ia adalah Kira teman masa kecilnya. Setelah selesai bernyanyi, semua orang bertepuk tangan dan Tetsu menjadi pemenang di audisi tersebut. Tetsu lalu mendatangi Kira dan memastikannya. Ia pun terkejut melihat Kira yang masih menyimpan benda pemberiannya, di mana Tetsu juga masih menyimpan benda pemberian Kira. Lalu, lagu buatan Kira yang dinyanyikan oleh Tetsu kini telah disebar, dan Kira akan melakukan kencan dengan Tetsu. Datanglah Tetsu dengan menggunakan pakaian yang kurang enak dipandang. Kira pun bergegas membawa pergi Tetsu untuk dimodifikasi. Setelah selesai, mereka pun pergi berkencan sampai malam hari. Di sini Tetsu mengatakan bahwa ia ingin selalu berada di sisi Kira. Saat mereka akan melakukan cipokan menuju wik-wik, Kira mencium bau darah dan akan berubah ke mode sulungnya. Hal itu pun membuat cipokan menuju wik-wik batal. Esok harinya terlihat Kira yang sedang membuat roti dengan perasaan galau. Apakah Tetsu mau menjadi vampir? Dan apakah Tetsu mau menerimanya sebagai seorang vampir? Scene pun berganti, terlihat vampir yang membunuh orang tua Kira telah mengetahui keberadaannya. Ia lalu menyuruh seseorang untuk menculiknya. Beberapa hari setelahnya, datanglah seorang pria ke toko roti mereka. Ia datang membawa kado kepada keluarga Kira. Pria tersebut bernama Mike, yang ternyata pria tersebut adalah vampir dan ia juga datang untuk melamar Kira. Setelah itu Kira kemudian pergi menemui Tetsu dan menceritakan hal itu. Malamnya saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba datang sekumpulan kelelawar menyerang mereka. Kira pun langsung mengeluarkan mode sulungnya untuk menghentikan kelelawar itu. Tetsu yang melihat mode sulung Kira menjadi sangat terkejut. Esok harinya ia pergi ke apartemen Tetsu dan mengembalikan barang pemberiannya. Lalu terlihat Mike yang mengikutinya. Yang ternyata Mike adalah orang suruhan vampir yang membunuh keluarga Kira. Kira kemudian pergi ke suatu tempat untuk merenungkan nasibnya. Tak lama kemudian Miki datang menghiburnya. Ketika mereka akan pulang ke toko roti, tiba-tiba Mike muncul dan akan membawa Kira. Di sini Miki berusaha melawan Mike agar tak membawa Kira. Namun sayangnya Kira telah dibawa pergi oleh vampir yang lainnya. Sementara itu Miki digigit oleh Mike. Scene pun berganti, terlihat Tetsu yang baru pulang. Ia melihat kalung dari Kira sehingga membuat ia teringat lagi oleh Kira. Ia pun memutuskan untuk kembali menemui Kira. Saat telah sampai di toko roti, terlihat kakeknya yang akan mengajarkan Tetsu melawan vampir. Ketika Kira sadar, ia pun telah berada di sebuah ruangan yang terdapat banyak vampir. Di sini vampir yang itu pun mengajak Kira untuk menikah dengannya. Akan tetapi Kira menolaknya karena ia tahu kalau vampir itulah yang membunuh orang tuanya. Vampir itu pun menjelaskan bahwa orang tua Kira ingin hidup di antara manusia. Ia tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang tua Kira. Ketika vampir itu akan menggigit Kira untuk membuat segel cinta, datanglah Tetsu dan bibi serta suami bibinya. Pertarungan pun terjadi di antara mereka.
Singkat cerita, Tetsu berhasil membawa Kira keluar dari ruangan itu. Akan tetapi vampir tersebut datang menghalangi mereka. Lihat Tetsu yang sedang dicekik, Kira pun mengatakan akan menikah dengannya. Namun saat Kira mendekatinya, ia langsung menusuknya dengan belati yang dibawa oleh Tetsu. Hal itu pun membuat vampir tersebut menjadi butiran debu. Beberapa hari setelah kejadian itu, terlihat sebuah acara pernikahan yang ternyata Miki dan Michaela yang sedang menikah, karena sebelumnya Miki telah digigit dan sekarang telah menjadi vampir juga. Sedangkan Kira dan Tetsu sedang membahas tentang Tetsu yang bersiap menjadi vampir demi menjaga Kira. Tetsu pun terus meyakinkan Kira bahwa ia benar-benar ingin bersama dengan Kira. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan Wik. Di akhir film ini terlihat Tetsu dan Kira telah menikah, di mana Tetsu telah menjadi seorang vampir yang terlihat dari lehernya yang memiliki tanda bekas gigitan. Mereka berdua juga telah memiliki seorang anak. Film pun selesai.